Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin di sini saya, Isnaini Angelina Ramadan, dan juga rekan saya, Bagus Primo Hadi Syahputra, akan menjelaskan terkait dengan materi fisika awan, yakni analisis kondisi atmosfer Kabupaten Jombang pada studi kasus 27 Desember 2021. Dan berikut penjelasan selengkapnya. Baik, jadi di sini kita akan membahas tentang beberapa outline. Yang pertama ada metode penelitian, kemudian ada perbandingan perakiraan dan juga observasi, lalu ada pengamatan permukaan, pengamatan citra satelit, analisis kondisi umum, analisis sounding runoff, analisis indeks stabilitas, data reanalisis GMA index gap, analisis kondisi cuaca buruk, dan yang terakhir ada penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Jadi untuk metode penelitian ini, yang pertama untuk lokasinya itu berada di Dusun Puton, Desa Puton, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan untuk titik lokasi tepatnya itu ada di 7,58 sekian lintang selatan dan juga 112,819 sekian bibir timur. Sedangkan untuk waktunya itu pada 27 Desember 2021 dan kami mengambil selama 6 jam pengamatan, yakni pada 10 hingga jam 16 WIB atau jam 3 hingga 9 UTC. Dan untuk software atau tools yang kami gunakan untuk pengolahan yakni ada Satellite, Raop, dan juga Grad. Baik, berikutnya untuk perbandingan perakiraan dan juga observasi. Di sebelah kiri ini kami mengambil perakiraan cuaca Jawa Timur untuk setiap kabupaten dan kota dari BMKG Juanda. Dan untuk perakiraan pada jam 10.00 di sini diperkirakan terjadi cerah berawan. Dan sesuai dengan pengamatan kami pada lokasi kondisi langit adalah cerah berawan. Kemudian pada jam 13.00 diprediksi terjadinya hujan petir, namun pada pengamatan kami, kondisi langit adalah berawan. Kemudian yang terakhir di ujung jam pengamatan kami, jam 16.00, diprediksi terjadi hujan ringan. Tapi pada pengamatan kami, yang kami temukan adalah kondisi langit yakni berawan tebal. Kemudian untuk angin permukaan, yang kami amati adalah barat daya yang sesuai dengan perakiraan. Dan untuk skala Beaufortnya ini 0 sampai 5 skala Beaufort. Baik, untuk selanjutnya. Dan berikut merupakan ada video timelapse selama pengamatan awan yang kami lakukan. Di mana di sini kita bisa melihat untuk awan rendah ini pergerakannya dari barat daya ke timur laut. Sementara untuk awan tinggi sebaliknya yakni dari arah timur laut ke barat daya. Dan selama pengamatan ini, pada awal jam pengamatan, kita bisa lihat bahwa awal-awal ini masih cerah berawan, tapi kemudian semakin lama tutupan awan semakin menutupi hampir seluruh, bahkan seluruh langit. Dan lama-kelamaan, awan semakin menjadi kelabu dan juga semakin hitam atau karena adanya awan cumulonimbus. Dan di sini kami telah merangkum ada beberapa jenis awan yang telah kami dapatkan. Yang pertama ini ada cirrus stratus, kemudian yang ditandai cirrus stratus ini itu cirinya yakni tersebar namun tidak dengan bentuk yang tidak beraturan. Kemudian ada cirrocumulus, salah satu jenis awan tinggi yang dia tersebar namun ada sedikit seperti tekstur gumpalan-gumpalan kecil yang bisa kita lihat seperti pada gambar. Kemudian berikutnya ada stratocumulus, salah satu jenis cumulus yang sifatnya dia ini tersebar dan juga lebih luas, seperti gumpalan-gumpalan kapas. Berikutnya ada jenis altocumulus, salah satu jenis cumulus, dan kita bisa lihat bahwa sifatnya ini itu menyebar dan juga bisa kita lihat teksturnya ini ada seperti gumpalan-gumpalan seperti cirrocumulus, namun dia lebih besar dan gumpalan-gumpalannya. Kemudian yang berikutnya ada altostratus,
autostratus ini salah satu jenis stratus yang sifatnya ini menyebar dan biasanya hampir menutupi hampir seluruh langit. Warnanya kelabu dan juga bisa kita lihat ini halus, tidak ada tekstur seperti gumpalan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ini ada awan cumulonimbus yang bisa kita lihat warnanya lebih gelap daripada yang lain, dan jika pada pengamatan langsung kita akan bisa melihat gumpalan-gumpalannya. Dan cumulonimbus ini merupakan salah satu indikator adanya hujan lebat, cuaca buruk maupun badai petir. Dan tadi kita sudah melihat dari pengamatan di lapangan dari permukaan, kemudian kita bisa melihat dari pengamatan Jupiter satelit, di mana untuk yang sebelah kiri kita bisa melihat adanya suhu puncak awan yang ditunjukkan oleh gambar warna yang lebih merah, sementara di sebelah kanan kita bisa melihat tampak standar air yang lebih putih atau lebih terang. Ini menunjukkan suhu puncak yang lebih tinggi atau awan yang lebih tebal, lebih tinggi. Dan pergerakannya sama, yakni untuk awan rendah dari barat daya ke arah timur laut, dan untuk awan tinggi ini dari timur laut ke barat daya. Untuk pengamatan ini telah kami rangkum dalam grafik suhu puncak awan yang bisa kita lihat. Dan untuk awan konvektif pertama kali ini tumbuh sekitar pukul 5 UTC. Ini tepatnya di sekitar daerah Sidoarjo yang bisa kita lihat di sini. Tapi karena terbawa oleh angin ke arah barat daya, maka melintasi titik lokasi pengamatan, yakni di Kabupaten Jombang, hingga antara pukul 5 UTC hingga jam 6 UTC atau 5.30 tepatnya, ini terjadi penurunan suhu puncak awan yang signifikan. Sehingga pada lokasi ini atau pada jam ini dapat kita simpulkan adanya awan konvektif atau awan cumulonimbus yang telah melintasi daerah tersebut. Dan awan konvektif ini semakin lama semakin berkembang dan ditunjukkan oleh warna merah yang semakin meluas dan hampir menutupi sebagian besar pulau atau provinsi Jawa Timur. Dan berikutnya di sini ada analisis kondisi umum. Di sini kami menyajikan 3 peta dan juga grafik. Yang pertama ini ada kondisi streamline angin Pulau Jawa, ada spasial divergensi, dan juga profil vertikal divergensi. Yang pertama ada kondisi streamline angin Pulau Jawa, di mana untuk lokasi telah diberikan kotak berwarna merah. Kita bisa melihat bahwa arah angin ini berasal dari barat daya ke arah timur laut. Dan untuk di lokasi ini kita bisa melihat adanya garis-garis yang saling berdekatan satu sama lain atau hampir berhimpit ini. Ini menunjukkan adanya pola konvergensi yang merupakan indikasi adanya awan-awan konvektif seperti misalnya cumulus dan juga tadi awan cumulonimbus yang menyebabkan adanya hujan lebat ataupun kondisi-kondisi cuaca buruk lainnya. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bagus. Baik. Oke, baik. Terima kasih, Isna. Selanjutnya kita akan membahas mengenai spasial divergensi di Jawa Timur. Dari pola spasial divergensinya ini cukup korelasi dengan data kondisi streamline angin Pulau Jawanya. Di sini diperlihatkan bahwasanya khususnya di wilayah Jawa Timur, khususnya di wilayah dekat Jombang dan arah ke Sidoarjo dan arah Madura, ini nilai divergensinya itu hingga mencapai minus 1,5 kali 10 pangkat min 5, yang menandakan kondisi ini merupakan kondisi konvergen atau adanya proses pemusatan massa udara sehingga potensi terbentuknya awan cumulonimbus atau awan konvektif menjadi lebih masif. Kemudian juga diperlihatkan pada profil vertikal divergensi di Jombang khususnya. Di sini terlihat pola vertikal kondisi divergensi yang menunjukkan angka minus dari berkisar angkanya dari 0 hingga min 4 kali 10 pangkat min 6 divergensinya per sekon, maka menandakan wilayah konvergensi, di mana nilai konvergensinya ini tercapai hingga paras ketinggian tekanan 800 mbar dari permukaan hingga 400 mbar. Itu polanya masif lebih banyak kondisi konvergen daripada divergen, dan kondisi berubah ketika naik dari 400 hingga 100 mbar, kondisinya berubah menjadi profil divergen. Selanjutnya
Oke, tadi kita juga udah menyinggung sedikit mengenai profil vertikal divergensi dan akan kita bahas lebih lanjut kondisi vertikal atmosfer di Jawa Timur, Surabaya dan sekitarnya, khususnya di lokasi penelitian di Jombang, bagaimana kondisi vertikalnya menggunakan data sounding dengan software RAOP. Di sini kita memperlihatkan adanya bagian-bagian penting ya dari data RAOP, seperti ada storm karakter, ada storm kategori, profil vertikal atmosfer menggunakan skema profil tapigram, dan ada kondisi vertikal dari angin dan kondisi uap air. Oke, pertama kita bahas pertama kali nanti yang storm karakter dan storm kategori ini di slide selanjutnya, khusus di bagian analisa badai. Kemudian pada bagian ini kita akan mulai membahas bagaimana karakteristik udara atas atau profil vertikal dari kondisi di udara di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ini pengamatan pada pukul 00 UTC pada pengamatan balon radio sonda, sehingga cukup merepresentasikan kondisi bagaimana kondisi pembentuk awan konvektif yang dimulai dari pukul 3 hingga pukul 9 UTC pada slide sebelumnya dijelaskan oleh Isna. Oke, di sini kita perlihatkan adanya garis-garis yang berwarna merah yang menandakan profil suhu dan garis titik-titik hijau yang menandakan profil suhu titik embun, di mana keterkaitan atau korelasi antara dan hubungan dari suhu dan suhu titik embun ini akan menjelaskan kondisi stabilitas menggunakan indeks-indeks yang nantinya akan kita bahas selanjutnya. Di sini juga ada beberapa kategori atau bagian-bagian penting ya yang dijelaskan di profil vertikal ini, seperti ada titik-titik paras LCL atau lifting condensation level, di mana LCL ini menandakan mulai terbentuknya kondensasi diakibatkan atau RH mencapai 100% ketika proses pengangkatan terjadi melalui skema adiabatik kering. Kemudian ada CCL atau convective condensation level, di mana titik ini menandakan adanya proses pertumbuhan kondensasi akibat adanya pemanasan di permukaan. Biasanya CCL ini ditandai sebagai cloud base atau dasar awan dari jenis tipe cumuliform. Nah, kemudian ada LFC atau lifting free convection level. Di sini menandakan paras batas antara chin dan cap, yang bisa diperlihatkan adanya warna arsiran, di mana warna biru di bawah batas LFC merupakan batas atau kondisi arsiran dari convective inhibition chin ya. Kemudian di atasnya ini ada arsiran cap atau convective available potential energy, dan di atasnya lagi ini chin lagi, di mana batasnya itu udah batas dari CCL atau equilibrium level, batch dari batas equilibriumnya. Kemudian di sini kita perlihatkan juga ada data berikutnya, ada lightning, rime clear, dan clear air turbulence, di mana pada warna kuning diperlihatkan ini aktivitas lightning yang cukup tinggi di paras antara 600 hingga 500 milibar dan 500 hingga 400 milibar, sehingga potensi terbentuknya masifnya awan cumulonimbus dengan aktivitas petir atau transfer ion lebih masif di paras ketinggian tersebut. Kemudian ada rime clear, ini kondisi es, pembentukan es, di mana di sini diperlihatkan adanya butir-butir inti es dengan threshold yang kami atur pada batas sekitar 80% RH. Ini terdapat di paras antara 600 hingga sekitar 250 milibar. Kemudian ada potensi clear air turbulence atau turbulensi pada udara kondisi cerah. Di sini diperlihatkan adanya banyak kejadian-kejadian turbulensi mulai dari batas permukaan berkisar dari 800-700, 700 hingga 600, di paras sekitar 600 hingga 500, 400 sampai 300, dan makin ke atas makin besar untuk kondisi clear air turbulence-nya. Kemudian pada bagian ini juga kita akan menjelaskan bagian di garis-garis yang di samping. Nah, di sini ada warna biru, warna hijau, yang menandakan warna biru ini kondisi conditional unstable, kemudian yang warna hijau ini kondisi unstable-nya. Jadi diperlihatkan di sini kondisinya dominansi akan terbentuknya potensi pertumbuhan awan CB yang unstable atau kondisi tidak stabil. Untuk garis yang warna hijau ini di sampingnya, ini merupakan profil dari
moist atau uap air, di mana di sini diperlihatkan kondisi moist uap airnya cenderung lebih tinggi di paras ketinggian 700 mbar. Kemudian seiring mengalami peningkatan kembali di angka sekitar 400 hingga 300 mbar. Kemudian naik lagi hingga paras 100 mbar. Untuk kondisi angin, di sini terjadi proses pergantian arah angin yang cukup signifikan yang berada di paras sekitar 400 mbar, di mana pada arah dari angin permukaan hingga batas 400 itu angin dominansi berasal dari arah dari antara selatan sampai ke timur, ke barat. Kemudian akan berubah arah itu dari arah timur pada paras 400 hingga 100 mbar. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya pada analisis indeks stabilitas di sini akan dikhususkan kembali bagaimana penjelasan potensi pembentukan konvektivitas atau stabilitas udara di wilayah Sidoarjo, Jombang, dan Surabaya dan sekitarnya melalui indeks-indeks yang kami gunakan. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu hasil analisis dari RAOP-nya sendiri. Ini ada bagian informasi angka-angka yang dijelaskan dari hasil RAOP, di mana yang pertama itu ada drop level atau batas tropopause. Di sini tercatat hingga 16,9 km dari batas mean sea level. Kemudian freezing levelnya itu terjadi di paras ketinggian hampir di 5 km dari MSL. Kemudian CCL atau kondisi equilibrium level terconvective batch-nya itu sekitar 15 km dan lifting free convection dari equilibrium level itu di 14,2 km. Kemudian tadi paras-paras titik-titik tertentu yang saya bahas sebelumnya itu ada LFC, CCL, dan LCL, di mana ketinggian dari lifting free convection itu di ketinggian 2,4 km. Kemudian ketinggian dari CCL itu di 1,8 km dan ketinggian dari LCL itu 0,2 km atau sekitar 287 meter dari permukaan. Untuk water atau precipitable water atau kandungan air yang bisa diturunkan sebagai bentuk presipitasi itu mencapai sekitar 51 mm. Dan hail, adanya hail tadi juga dijelaskan pada skema RIME kondisi itu. Di sini tercatat adanya es dengan butiran dengan diameter potensi hingga 1,37 cm. Untuk potensi angin gustinya itu sekitar 34 knot dan angin maksimumnya itu biasa rata-rata sekitar 19 knot. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kondisi dari indeks-indeks stabilitasnya. Yang akan kami khususkan di sini hanya ada menggunakan indeks K, indeks lifted, indeks total, indeks gap, indeks width, dan ada LSD atau lead index dan HSR. Oke, yang pertama melalui indeks K. Di sini tercatat pada aplikasi RAOP, di analisis RAOP itu indeks K itu nilainya sekitar 27,7. Maka bisa kita interpretasikan data indeks K pada bagian atau tabel yang di sini itu nilainya berkisar dari angka 26 hingga 30 pada bagian yang kolom yang warna hijau, sehingga di sini bisa diartikan adanya potensi thunderstorm yang cukup lebar atau cukup luas di wilayah kejadian. Kemudian selanjutnya pada indeks lifted. Di indeks lifted atau lift index ini angkanya tercatat di min 3,7 sehingga masuk pada kategori kolom hijau ke kuning ya di sini, sehingga kondisinya tuh cenderung unstable, marginally hingga moderately, dan potensi terbentuknya thunderstorm itu cukup signifikan, moderately. Kemudian selanjutnya pada indeks total, di sini pada indeks total tercatat angkanya 45,6 sehingga melalui interpretasinya itu masuk pada bagian kolom yang warna biru. Di sini angka warna biru merupakan indeks total 45 sampai 46 ya, sehingga potensi terbentuk thunderstorm itu cukup meluas, scattered thunderstorm. Kemudian pada indeks gap atau convective available potential energy, di sini gap-nya itu untuk gap plus only itu tercatat hingga 1245 joule per kilogram, sehingga menandakan wilayah ini cukup moderately unstable, di mana tercatat nilai gap antara range interval data 1000 hingga 2500 itu menandakan moderately unstable. Kemudian indeks width atau Seaborne Weight Index, Threat Index ini datanya untuk sweat sendiri di angka 182,8 sehingga tercatat ini ada slack severe atau kondisi cuaca buruk.
cukup memungkinkan. Kemudian ada LSI. LSI ini merupakan nilai dari lead index yang tercatat angkanya di sini untuk cap ya. Di sini tertulis yang cap. Jadi cap itu angka 3,3 dan nilainya itu di atas 2. Untuk LSI di atas 2, sehingga potensi terbentuknya deep convection atau konveksi dalam tinggi bisa terbentuk dengan cukup pemanasan dan adanya banyak kejadian convergence uap air atau moisture convergence, sehingga terjadinya forced lift itu menjadi lebih masif. Kemudian di HSR, untuk HSR sendiri ini merupakan parameter yang diukur atau storm energy helicity ya. Jadi di sini didapatkan nilai HSR-nya itu berkisar dari 162. Bisa dicek dari angka yang storm. Di sini stormnya itu 162 per 9 ya. Untuk kecepatan range area 9,30 kali 10 pangkat min 6, di sini stormnya 162, sehingga untuk HSR-nya tuh berkisar dari HSR 150 hingga 299. Sehingga untuk wilayah tersebut punya potensi vortisitas atau terbentuknya pusaran udara yang masuk kategori weak tornado dengan skala Fujita F0 hingga F1 memungkinkan terbentuk di wilayah tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada peta area analisis untuk stabilitas CAPE menggunakan data dari file GS dari yang didownload melalui server WIS di Satellite. Di sini diperlihatkan adanya garis-garis kontur yang menyatakan nilai indeks CAPE yang sama, sehingga kita khususkan pada wilayah Jawa Timur. Di sini Jawa Timur mempunyai interval garis-garis CAPE antara 1050 hingga 1400 ya, bisa dilihat dari yang 1050 ada di wilayah Jogja dan 1400-nya itu ada di Laut Jawa di atas Pulau Madura. Sehingga antara keduanya ini di wilayah Surabaya, Jombang dan sekitarnya itu mempunyai range nilai CAPE dari 1050 hingga 1400. Kategori ini cukup sesuai dengan yang tadi dianalisis menggunakan RAOP, itu tadi di angka di atas 1000, sehingga potensi terbentuknya awan konvektif itu jadi lebih unstable atau tidak stabil. Selanjutnya. Oke, berikutnya kita bahas analisis kondisi cuaca buruk melalui data analysis dan significant CAPE weather analysis yang dihasilkan dari aplikasi RAOP. Di sini ada beberapa parameter yang mungkin cukup banyak dijelaskan, tapi kita cukup bahas itu di kondisi weak, moderate, dan strongnya saja ya. Jadi di sini dari berbagai parameter yang ada, data-data tersebut dipisahkan menjadi pembagian kelas-kelas yang dibagi menjadi 3, weak, moderate, strong, kondisi unstable atau potensi terbentuknya cuaca buruk. Dan menggunakan skema pembobotan atau penjumlahan di mana nilai-nilai masing-masing parameter itu dihitung berapa jumlah weak, moderate, dan strongnya, di mana hasilnya didapatkan dari weighted kategori totalnya itu potensi terbentuknya cuaca buruk itu mempunyai kadar lemah dengan jumlah 17 dari 17 parameter menyatakan kondisi kadar lemah. Untuk kadar moderat atau sedang itu berasal dari 14 parameter. Biasakan yang 14 itu dari jenis Boyden Index, kemudian dari CAPE total, ada dari CT cross total, dari hail kondisi hailnya, kemudian JI Jefferson Index, dan K Index. Selanjutnya ada dari lifted index, normalized CAPE, SI Showalter Index, TI Thomson Index, 17 TQ Index, TT Index, dan terakhir ada Vorticity Generation Parameter. Serta yang terakhir itu ada Wet Microburst Severity Index. Untuk yang kondisi parameter strong itu hanya berjumlah 9 parameter yang menyatakan kondisi wilayah Jombang, Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya itu merupakan kondisi cuaca buruk dengan skala kadar strong. Itu berasal dari kondisi analisis dew point 450 mbar melalui analisis Block Richardson Number di 68 ya, ini sangat tinggi, hampir lebih dari 0 bahkan. Kemudian dari Block Richardson Number shearingnya itu 18,2 meter kuadrat per sekon kuadrat. Ada delta theta, kemudian terakhir ada KO Index, LFC, Microburst Day Potential Index, Surface Dew Point, dan terakhir itu di vertical totalsnya sekitar 26,3. Kemudian untuk significant indicesnya atau parameter-parameter pembandingannya kita khusus menggunakan acuan pembandingan, yaitu pengukuran kadar
instability-nya itu dari surface base atau dari permukaan, most unstable MO, dan mean layer atau rata-rata pengukuran dari batas permukaan hingga batas teratas dari permukaan surface layer hingga di equilibrium level, dimana kita cukup menggunakan di bagian ini itu di cap totalnya aja. Jadi di cap totalnya untuk di surface base itu 1245, untuk most unstable 1245, dan rata-rata lapisan itu 560. Sehingga kondisi paling buruk ya untuk kondisi stabilitasnya itu most unstable itu tercatat 1245. Ini juga sesuai dengan yang tadi di analisis MJA Satait. Kemudian dari LI juga signifikan, ini dari min 37 hingga min 2,4 untuk rata-rata lapisan dan min 3,7 untuk kondisi sangat tidak stabilnya. Dan kita bisa cek juga di sini ada yang MVV, di sini moderate vertical velocity ya. Di sini untuk min layer itu 33 meter per second, dan untuk kondisi sangat tidak stabil itu 50 meter per second. Jadi pengangkatan parcel itu cukup besar di lokasi kejadian. Dengan kondisi sangat tidak stabilnya itu tadi kita bisa cek di kondisi skema most unstable, di sini 50 meter per second itu sangat besar. Pengangkatan parcel sangat kuat untuk vertical velocity-nya. Oke, selanjutnya. Baik. Ini referensi link yang kami gunakan untuk menyusun materi yang kami jelaskan, dan juga kami ada sedikit quotes di sini dari Era Kartini yang menuliskan, tiada awan di langit yang tetap selamanya, tiada mungkin terus-menerus terang cuaca, sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan kehidupan manusia serupa alam. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om.